Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Maulid hadir atau waliya. Dalam pertemuan kali ini kita akan menganalisis perkembangan Islam di Amerika dengan tujuannya yaitu untuk kalian bisa membandingkan perkembangan Islam di dunia Barat yaitu di benua Amerika. Sebelum saya menjelaskan materinya, kalian bisa membaca materinya di buku siswa terlebih dahulu. Perkembangan Islam di benua Amerika yang akan kita bahas ada 3 negara yaitu Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina. Yang pertama di negara Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat bermula sejak abad ke-16 di mana Estevanico adalah dari Amazon. Ia merupakan muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Tetapi kebanyakan para peneliti lebih memfokuskan pada akhir abad ke-19 dengan metode yang berbeda-beda. Estevanico dia datang ke Amerika sebagai seorang budak penjelajah Spanyol pada abad ke-16 antara tahun 1875 dan 1912. Itu merupakan kedatangan paling awal imigran muslim dari kawasan pedesaan yaitu Suriah, Yordania, Palestina, dan Israel yang dulunya dikenal sebagai Suriah Raya yang diperintah oleh Kekaisaran Ottoman. Pada gelombang kedua itu terjadi pada akhir runtuhnya Suriah Raya yaitu yang diperintah oleh Kekaisaran Ottoman. Dalam gelombang kedua ini, dalam periode ini dimulainya kolonialisme Barat di Timur Tengah. Tahun 1924 aturan keimigrasian Amerika Serikat disahkan dan membatasi gelombang kedua imigrasi dengan memberlakukan sistem kuota negara asal. Yang ketiga itu periode ketiga atau gelombang ketiga terjadi pada tahun 1947 dengan terjadinya peningkatan jumlah muslim yang datang ke Amerika Serikat yang berasal dari Timur Tengah. Gelombang keempat terjadi pada tahun 1965 di mana Presiden Lyndon Johnson membuat rancangan undang-undang keimigrasian dan menghapus sistem kuota negara asal. Dan setelah itu penduduk muslim dari negara-negara muslim semakin banyak populasinya yang menjadi penduduk Amerika Serikat. Dan negara yang kedua yaitu Brasil. Berawal dari masuknya orang-orang Afrika sebagai budak yang diperdagangkan. Islam masuk dan berkembang di Brasil. Sejak tahun 1550, bangsa Portugis mempekerjakan budak Afrika untuk bekerja di kebun tebu yang sebelumnya dimusnahkan oleh penduduk Tupi, yaitu penduduk pribumi Brasil. Tahun 1835 di Bahia terjadi pemberontakan yang dilakukan kaum muslim dari berbagai negara. Revolusi Islam meledak dan peristiwa ini disebut sebagai kebangkitan kaum budak. Peristiwa ini ditujukan untuk pembebasan para budak dan pembentukan sebuah negara Islam. Islam diperkenalkan ke Brasil oleh orang-orang muslim Afrika dan mereka memiliki pengaruh yang cukup besar pada sektor pertanian, industri, pertambangan, emas. Di Brasil terjadi 3 tahapan dalam proses penyebaran Islamnya. Yang pertama yaitu Brasil ditemukan oleh pelaut Caprio Portugis pada paruh kedua abad ke-15. Sebagian sejarawan mengatakan bahwa beberapa muslim lolos dari inkuisisi dan melarikan diri ke Brasil di mana mereka bisa menjalankan agama mereka lebih terbuka. Yang kedua, bangsa Portugis mulai membawa budak dari Afrika Barat untuk dipekerjakan dengan sebagai buruh reklamasi lahan yang luas pada tahun abad ke-16. Pada saat itu Muslim
tiba di Brasil, mereka dibaptis oleh Portugis, sehingga mereka menjalankan ajaran agama Islam secara sembunyi-sembunyi dan hidup di gubuk dengan mendirikan sekolah dan membaca Al-Quran. Kemudian abad ke-19 mulai terjadi pemberontakan dari penduduk Afrika Barat yang sudah menetap lama di Brasil. Setelah masa asimilasi paksa terhadap Afro-Muslim, perkembangan Islam di Brasil memasuki era baru dengan adanya imigran Muslim Timur Tengah, yaitu Suriah dan Lebanon. Tahapan yang ketiga yaitu datangnya gelombang imigran Muslim Syria dan Lebanon tahun 1920 Masehi, dan mereka berhasil mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang diberi nama Organisasi Amal Islam tahun 1929. Organisasi ini bertahan sampai pertengahan 1950. Sejak saat itu kaum muslim mulai berpikir untuk mendirikan atau membentuk organisasi Islam lain di daerah lain di negara Brasil. Brasil dikenal dengan sangat menjaga hubungan baik dengan orang-orang Arab dan orang-orang Muslim. Brasil termasuk negara yang berdasarkan kebebasan, hukum, dan hak-hak kewarganegaraan. Orang Arab Muslim dan non-Muslim memainkan peran besar dalam kemajuan ekonomi dan politik di Brasil. Jumlah penganut Islam di Brasil terus mengalami perkembangan, dan kebanyakan adalah orang-orang Brasil yang masuk Islam, dengan peningkatan pula pada jumlah tempat-tempat ibadah. Negara yang ketiga itu Argentina. Di negara Argentina sendiri tidak jauh berbeda dari negara-negara sebelumnya. Islam masuk Argentina melalui para imigran. Kedatangan imigran Muslim pertama di Argentina bersamaan dengan kedatangan para penjelajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis di wilayah Argentina. Jumlah Muslim di Argentina terus bertambah setelah Argentina menjadi wilayah koloni Spanyol. Kedatangan Muslim di Argentina dimulai pada pertengahan abad ke-19. Imigrasi pertama di Syria tahun 1850 sampai 1860. Mereka datang untuk mencari penghidupan yang lebih baik atau lebih layak daripada hidup di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman yang cenderung otoriter. Imigrasi kedua tahun 1870 sampai Perang Dunia Pertama, dan datang lagi tahun 1919 sampai 1926. Saat itu Barat sedang bersemangat dalam menancapkan pengaruh kolonialisme atau kolonialisasi di Timur Tengah yang dulunya berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Charles VI, Presiden Argentina pada saat itu, merupakan seorang penganut Katolik Roma, meskipun ia dari keturunan keluarga imigrasi Suriah. Dalam aturan konstitusi yang berlaku, Presiden Argentina haruslah seorang pemeluk Katolik Roma. Namun aturan ini dihapus dalam reformasi konstitusi tahun 1994. Perkembangan Islam di Argentina secara perlahan mulai diterima oleh masyarakat Argentina. Argentina merupakan salah satu negara yang penduduk muslimnya terbanyak, mengalami peningkatan terbanyak dengan dibandingkan negara-negara lain di kawasan Amerika Latin. Ada yang ingin ditanyakan dari materi pada pertemuan kali ini? Ketika ada, kalian merangkum terlebih dahulu materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti saya akan kasih tugas. Jadi hari ini kita telah membahas dan mengetahui materi tentang perkembangan Muslim di Amerika, tepatnya di negara Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina. Tugas yang saya berikan untuk kalian pada pertemuan berikutnya yaitu kalian pahami isi dari materi kali ini. Pada pertemuan besok kalian akan mempresentasikan sendiri materinya. Setelah mengetahui perkembangan Muslim di Amerika, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi perkembangan Muslim di benua Eropa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.